belakangan ini ramai orang berdebat tentang hukum makar. Keramaian ini dipicu oleh ucapan-ucapan Profesor Saiful Mujani dalam sebuah acara halal. Nah, langsung bermarak itu perdebatan, ramai, bahkan sangat tajam. Nah, saya harus katakan sedininya, sesegeranya, bahwa semua argumen dalam diskusi itu, perdebatan yang berkembang belakangan ini di media sosial, ya, dalam diskusi-diskusi televisi, argumen-argumen yang disampaikan itu umumnya naif, sangat naif, dangkal tidak menyentuh persoalan yang sesungguhnya. Tentu ada yang bilang, tapi kan ini memang tinggal soal penerapan undang-undang atas satu kasus. Iya, benar. Tetapi justru undang-undang itulah yang masih keliru. Belum memadai. Para penyusun undang-undang itu, para legislator, pemerintah yang membuat rancangan undang-undang itu semuanya belum selesai, belum berhasil membereskan dalam back mind mereka, persepsi dasar mereka, norma-norma, prinsip-prinsip yang seharusnya mendasari undang-undang itu. Itu. Nah, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Coba dikembangkan, dikembangkan penerapannya melalui logika kita aja. Semacam simulasi. Semua undang-undang tentang makar, bahkan di dunia, seluruh dunia, bukan cuma Indonesia, itu akan bertabrakan dengan undang-undang, bahkan undang-undang dasar tentang hak-hak asasi manusia. Nah, itu. Dan dalam pertabrakan itu, perhadapan dikotomis itu, selalu yang mendominasi persepsi kita semua adalah pembelaan pada hak asasi manusia tentu saja. Terutama di kalangan masyarakat sipil. Beda dengan pihak penguasa. Nah, dan itu segelintir. Nah, inilah yang hendak saya bereskan dalam pembahasan hari ini. Nah, pemberesan yang benar-benar harus selesai, tuntas. Selesai dan menyelesaikan. Kita harus mengakhiri cara perdebatan selama ini yang hanya tambal sulam. Mengarah debat kusir yang tak pernah selesai. Tak dapat disimpulkan secara benar. Padahal mengenai hal-hal yang sangat besar efeknya dalam kehidupan real gitu ya. Nah, tentang undang-undang makar itu sendiri. Pertama yang harus dibikin, yang sebenarnya, kalau bicara undang-undang makar ya, gitu. Undang-undang itu harus memberi ruang epistemologis kepada para penyidik, penyelidik, agar bisa secepatnya, agar bisa ruang itu memberi peluang untuk peluang yang sah ya, gitu, legal, untuk melakukan semacam kalibrasi
agar bisa secepatnya dapat menyimpulkan makar. Gitu. Nah, tetapi sesudah dijelaskan seperti itu, bukan dengan sendirinya langsung ada operasi kontra kudeta, operasi teror, aksi siram air keras, itu biadab. Dan kebiadaban bertolak belakang secara fundamental dengan hakikat bernegara. Gitu. Negara itu adalah untuk peradaban. Itulah mengapa dalam beberapa bahasa, misalnya dalam rumpun bahasa di Timur Tengah, Arab, Ibrani itu, kata Madani dan Madinah itu selalu bergandengan. Negara itu Madinah, Madani itu masyarakat yang beradab, masyarakat sivil, masyarakat yang tersivilized. Itu. Jadi peradaban itu, civilization itu, masyarakat yang beradab, malah sipil itu, bertentangan dengan biadab. Jadi kalau bilang ada negara teror, itu adalah istilah yang itu adalah terminologi yang contradictio interminis. Di dalam istilah itu sendiri terjadi pertentangan yang saling membunuh kebenarannya, sehingga kebenaran itu tidak ada. Jadi contradictio interminis adalah mengenai satu objek yang sudah membatalkan dirinya sendiri, ya, seperti itu. Nah, jadi sesudah ditetapkan tersangka secepatnya, ya, gitu. Apa yang dibikin? Ya, itu proses hukum biasa. Masuk hukum acara yang adil, menghormati hak asasi manusia, hakim memproses, hakim meneliti sebelum menjatuhkan vonis dan seterusnya. Gitu. Nah, sambil itu negara bisa melakukan hal lain, bukan bisa, bahkan harus, yaitu menyelidiki terus. Jangan membiarkan proses perkembangan menuju makar itu bereskalasi. Itu negara terlarang untuk melakukan itu. Nggak boleh menjebak, memprovokasi, bahkan sering itu. Seperti kita tahu ketika dulu Jenderal Sumitro Pangko Kamtib itu dijebak oleh satu orkestrasi politik yang dilakukan oleh Ali Murtopo. Itu jebak. Itu nggak boleh. Harus ada hukum untuk menghukum itu. Perbuatan-perbuatan seperti itu. Nah, itu melanggar tujuan bernegara. Karena dia udah mau jauh sekali. Dia bahkan memberi peluang bagi terjadinya kondisi anti negara. Kondisi seperti makar itu kondisi anti negara. Gitu. Dia menuju vakum kekuasaan. Dia menuju hukum rimba. Bahkan apabila tidak ada vakum karena udah langsung ada yang penguasa tampil, tetap akan datang penguasa-penguasa lain dan itu hukum rimba berlaku. Maka tidak boleh itu ada gitu. Karena itu bertentangan dengan hakikat negara. Nah, itu. Peradaban itu adalah nature of state. Hakikat bernegara. Sementara hukum rimba itu state of nature. Itu bertentangan secara fundamental gitu. Nah, harus selalu dilakukan itu. Sebab kalau dia udah bereskalasi,
Nggak bisa, udah nggak sering udah nggak bisa dikendalikan. Dan yang rugi adalah negara, bangsa, rakyat. Sering terjadi korban, pertumpahan darah dan sebagainya gitu. Nah, dalam hal ini ya kita harus tahu bahwa makar itu bukan saja melanggar undang-undang. Makar itu adalah menolak hukum dasar. Konstitusi menyediakan proses pergantian, tetapi dia langgar, dia tabrak, tidak boleh ada. Nah, jadi apakah kalau begitu nggak mungkin dong mengganti pemimpin yang khianat, pemimpin yang tak becus, pemimpin yang ternyata ingkar pada janji-janjinya, pemimpin yang melanggar konstitusi. Itu soal lain. Tetapi yang penting di sini adalah memang negara diadakan untuk satu proses penjagaan peradaban. Hak-hak asasi manusia itu hanya bisa ditegakkan oleh eksistensi dan fungsi negara. Dan makar adalah peniadaan eksistensi dan fungsi negara. Itu. Nah, di sini mari kita lihat, saya ingin tunjukkan bagaimana seorang filsuf politik, filsuf ilmu pengetahuan juga, gitu, Karl Popper, gitu. Popper ini begitu hebatnya dia membentangkan filsafat politiknya, sehingga bahkan dia melihat demokrasi itu adalah prosedur pencapaian kebenaran. Gitu. Nah, tetapi di masa tuanya, pada saat dia sudah sangat matang, pemikiran-pemikirannya udah berkembang, dia tiba pada kesimpulan bahwa selama ini salah sekali political science kalau berbicara tentang negara yang dimulai dengan pertanyaan di mana letak kedaulatan, yang biasanya langsung dijawab dengan mantap, rakyat atau raja, karena raja adalah representasi Tuhan, kodrat, takdirnya gitu, udah begitu, dan seterusnya. Nah, Popper bilang enggak. Juga Popper menolak pertanyaan yang mulai dengan bagaimana kekuasaan itu dicapai, bagaimana kekuasaan itu diproses untuk orang mencapai posisi memegang kekuasaan itu. Yang selama ini langsung proses demokrasi, pemilu. Nah, Popper bilang enggak. Kedaulatan di tangan rakyat. Enggak. Bagi Popper itu nonsens. Fakta menunjukkan dimanapun, di negara-negara yang paling demokratis sekalipun. Contoh aja misalnya Amerika ya gitu. Itu Cecil Rhodes Mill udah menjelaskan dari dulu. Yang dalam teorinya tentang elite power itu, enggak ada demokrasi itu. Yang berkuasa itu juga. Jadi semacam oligarki yang lebih luas gitu. Nggak ada. Rakyat terus-menerus dimanipulasi oleh elit. Jadi nggak ada kedaulatan rakyat. Nah, lalu tentang proses pemilu. Itulah juga Popper bilang. Tidak mungkin mengharapkan kita membayangkan rakyat dengan kesadaran politik, dia tahu apa yang dia mau, lalu dia memilih A atau B pemimpin ini. Enggak. Rakyat hanya 4 menit, mungkin lebih kurang dari itu lagi, di tempat pemungutan suara, TPS itu, dalam kotak itu. Dan apa yang dia putuskan di situ,
Itu bukan lagi kesadaran rasional. Itu politik uang udah bergerak dari awal. Bukan cuma itu. Kehendaknya itu, bukan cuma pikirannya, sampai kehendaknya itu udah dihegemoni oleh sistem pembentukan opini publik. Penguasa-penguasa media massa melakukan rekayasa sosial, social engineering, untuk menggiring. Jadi tidak ada. Lalu apa kata Popper? Satu-satunya yang terpenting dalam membahas hakikat negara adalah pertanyaan bagaimana pemimpin yang ternyata ingkar atau tak becus bisa diganti tanpa pertumpahan darah. Itu. Jadi memang seperti itulah hakikatnya. Makar itu enggak. Begitu.